Ya itu, mama kamu itu sebenarnya orang jahat. Kamu itu siapa? Kamu itu cuma orang lain, jadi nggak ada hak ngomong kayak gitu. Kalau gitu, Mama, ada apa nak? Loh, kamu ngapain di sini? Tunggu tanggal mainnya. Anjay, itu nenek keren juga masih bisa lompat dari jendela. Kuat juga raganya. Astaga, gue lupa lagi buat lihat anggota keluarganya. Kamu masih bahas topik itu ya? Kalau gitu mulai hari ini kamu dikurung di toilet. Ups, mah aku keceplosan, bener-bener gak sengaja. Tolong ampunin aku, mah. Aku bakal lakuin apapun yang mama suruh deh. Bener, kalau gitu kamu harus jauhin nenek itu dan jangan pernah ketemu atau ngomong sama dia. Iya, mah, aku janji. Guys, mulai hari ini kita harus menjauh dari si Feli. Kalau bisa si Feli ini dikucilkan aja sih. Tuyul, gue gak ada buat salah apa-apa ya. Siapa bilang barusan lo itu ngeledek kita semua? Hah? Iya, walaupun saat itu lo pakai topeng, tapi kita tetap bisa tebak kalau itu adalah lo. Sekarang saatnya kita kasih pelajaran ya anak, gimana kalau kita caburin dia ke empang? Kalian jangan gitulah, Dela. Coba bayangin, gimana kalau adek lo digituin? Kok lo bisa tahu padahal gue nggak pernah cerita kalau gue punya adek? Terus Tiara, bayangin kalau anak lo digituin. Itu rahasia gue. Makanya kita semua punya rahasia masing-masing, jadi keep silent dong. Padahal itu juga bukan rahasia gue. Kira-kira siapa yang menyamar jadi gue ya? Vel, tadi lo ngapain masuk ke gubuk tua yang ada di belakang sekolah itu? Hah? Orang gue habis ngomong sama Tiara Dela, mana mungkin gue masuk ke gubuk? Iya juga sih, secara lo paling menghindari gubuk itu selama ini. Terus siapa dong? Jangan-jangan nenek itu. Oh iya, bisa jadi, soalnya kemarin dia datang ke rumah gue. Bisa aja kan dia curi parfum gue. Wah, kalau kayak gitu udah sah sih, Vel. Oke, kalau gitu gue harus labrak. Seharusnya dia tinggal di gubuk tua yang lo bilang itu kan. Tunggu, liatin anggota keluarga gue dulu dong, Vel. Lah, pas satpamnya udah lock out. Pas satpam hilang dari kemarin. Kalau dia nggak ada di dalam list lo, itu artinya dia metong. Ada yang bun-bun dia. Nenek-nenek. Woi, buka pintunya. Dasar tua bangka. Kenapa kamu datang ke sini? Mau balas dendam karena kemarin saya datang ke rumah kamu. Kamu habis nyamar jadi saya ya? Ngaku. Ternyata bener. Sebenarnya apa sangkut pautnya sih lo sama gue? Sekarang udah tahu kan? Lo ngehack kekuatan gue ya? Mana mungkin lo tuh keluarga gue? Secara nenek gue udah metong. Yakin? Iyalah, gue udah saksiin dengan mata kepala gue sendiri pas dia masuk ke dalam kuburan. Aku bukan seorang nenek, tapi aku adalah saudara kembar kamu yang tidak dikasih nama sama mama kamu itu. Makanya semua orang percaya kalau aku nyamar jadi kamu. Sebenarnya karena muka aku kayak gini, makanya mama nggak mau ngerawat aku. Dia cuma mau ngerawat kamu doang. Serius loh, kalau kayak gitu berarti mama jahat banget. Maka dari itu kamu harus bantu aku buat balas dendam. Kalau dipikir-pikir kasihan juga nih anak, gue berutang budi nih. Oke, kamu mau apa, Feli? Maaf, Mah. Hari ini aku harus bun-bun Mama karena Mama tuh orang jahat. Maksudnya, Mama udah buang saudara kembar aku kan? Bukannya Mama udah peringatin kamu buat jangan ngomong sama nenek itu lagi? Kenapa kamu bandel banget sih? Aku tuh cuman gak mau Mama tuh jadi orang jahat. Tunggu apa lagi? Ayo lakuin. Ya udah iya, memang kalian berdua itu adalah saudara kembar. Mama bener-bener keterlaluan, gak salah aku buat keputusan ini. Tapi tunggu dulu, Mama punya alasan. Mama buang dia karena dia terlalu iri dengki sama kamu. Hampir mencelakai kamu pula. Bohong! Saudara kembar kamu ini sangat dan selalu iri sama kecantikan kamu. Walau dia punya kelainan sama muka dia, tapi Mama tetap sayang kok sama dia. Terus kenapa Mama buang? Dia udah dibutakan sama keiri dengkian dia. Bahkan dia tuh mau ganti muka kamu sama muka dia supaya dia jadi cantik. Makanya Mama pisahin kalian berdua. Ini demi kalian juga. Lo fitnah Mama. Kalau gitu, jangan kamu, Mama aja. Emang pantas kamu gak dikasih nama. Mama, di kota ini kan gak boleh bun-bun anak sendiri. Kalau enggak, itu adalah tanggung jawab Mama. Mama gak mau kamu dicap jahat. Selamat tinggal, nak. Gue gak hamil, gue gak pernah gituan ya. Guys, test pack itu gue temuin di toiletnya Feli pas gue lagi ke rumahnya. Kapan lo ke rumah gue? Kok gue gak pernah lihat? 1 minggu yang lalu. Wah, mulai sekarang kita harus jauhin Feli ya guys. Soalnya dia hamil di luar nikah. Iya, itu kan melanggar aturan di sekolah kita. Kalian semua jangan menjauh gitu dong. Gue ini serius, gue jujur. Lihat aja tuh perutnya udah mulai membesar. Pasti besok lo dikeluarin dari sekolah tuh sama bu guru. Kalian jahat banget sama temen gue. Vel, cepetan ikut gue. Lo juga sama aja, dosa berat lo. Nggak ada ngelakuin apa-apa lagi kok. Gue udah tobat, cepet ikut. Lihat aja Loti. Padahal gue udah peringatin lo, tapi kenapa lo masih datang? Gue bener-bener gak nyangka gue difitnah kayak gitu. Lo percaya kan kalau gue gak hamil? Iya percaya, Tiara kan cuma fitnah lo. Satu-satunya cara bikin Tiara jera, gue harus ungkap dosa besarnya itu. Lo punya clue gak? Justru itu tujuan gue. Besok kita bakal ke rumahnya Tiara dan bongkar semua kejahatan dosa-dosa dia. Wah, kayaknya dosa Tiara banyak banget ya. Jangan seneng dulu karena rumahnya penuh dengan CCTV. Feli, karena kamu hamil dan kamu harus dikeluarkan dari sekolah ini karena kamu akan mencemarkan nama baik sekolah. Bu, tapi itu cuma fitnah. Masa ibu nggak ada bukti main nuduh-nuduh gitu? Ini bukti kurang jelas apa lagi? Tes pack. Loh, perasaan yang kemarin udah saya buang, kok bisa ada lagi? Ya jelas ada lah, tes pack kamu udah kesebar. Lagi pula kamu udah tes pack sebanyak 10 kali. Dosa terbesar ibu, nerima. Kamu ngomong apa sih? Saya nggak ngerti. Lebih baik kamu angkat kaki dari sekolah ini sebelum perut kamu itu makin besar. Bu, ampun deh, saya nggak bakal bilang ke orang-orang deh mengenai dosa terbesar ibu. Tapi jangan usir saya, Bu. Saya kasih kamu waktu sampai pulang sekolah. Kalau kamu nggak bisa ungkap mengenai masalah ini, kamu dikeluarkan dari sekolah. Bu, itu kan tinggal 2 jam lagi, mana sempat. Oh, bertikah. Iya, Bu. Baik, Kesha.
Kesha! Lo nggak akan bisa nemuin Kesha karena dia udah dibun-bun sama Tiara. Apa? Kok bisa? Karena Kesha udah tahu rahasia gelapnya Tiara. Ya ampun, seandainya aja kemarin Kesha sempet ngasih tau gue. Sebenarnya gue juga tahu rahasianya Tiara, tapi gue nggak mau bertindak karena gue takut salah. Dosa terbesar lo dilahirkan ke dunia. Kenapa? Karena gue ditakdirkan selalu bernasib buruk. Jadi kalau gue deket-deket sama orang, orang itu akan kena sial juga. Oke, apa yang harus gue lakuin? Lo pergi sendiri ke rumahnya Tiara. Tenang aja, gue udah punya kuncinya. Wah, cerdas banget lo. Nah, kamu dikeluarkan dari sekolah. Tadi Bu Guru telepon mama. Astaga, ini semua karena Bu Guru kasih waktunya mepet banget. Padahal sebentar lagi gue bakal ungkap kejahatan Tiara. Kamu perlu bantuan mama. Dosa terbesar mama masih belum muncul. Kalau gitu, aku nggak mau deket-deket mama dulu. Siapa tahu mama orang jahat. Oke. Oh ya, Ma, aku mau nanya. Kira-kira minggu lalu Tiara ada datang ke rumah kita nggak? Nggak ada, Nak. Mama kan selalu di rumah. Jadi mama tahu siapa aja yang datang ke rumah. Bohong rupanya tuh anak. Jangan-jangan dia lagi yang hamil. Moment of truth. Saatnya balas dendam. Cila! Oh, rupanya udah ada yang tahu lagi nih. Jangan-jangan Cila bakal jadi korban selanjutnya kayak Kesha. Ternyata lo udah pinter ya. Setelah Cila, korbannya lo. Kalian gak akan bisa ungkap dosa besar gue. Tiara, kamu ini benar-benar berdosa. Feli, mama harap kamu bisa pergunakan kekuatan kamu dengan baik karena mama akan mengorbankan nyawa mama supaya kamu bisa lihat dosa besarnya Tiara. Mama! Lo pikir kekuatan lo yang secuil itu bisa ngungkap dosa-dosa gue? Nggak akan. Gue kembalin HP lo nih, Vel. Di dalamnya udah ada CCTV yang bisa lo jadiin barang bukti. Gue harap ini bisa jadi permintaan maaf gue buat lo. Ternyata dosa besar lo banyak banget dan semuanya dilakukan di rumah. Kalau gitu gue sebar CCTV rumah lo. Oh no! Aduh, pusing. Ini di mana? Waduh, Feli, akhirnya lo sadar juga. Dari tadi gue mau bawa lo kabur, tapi gue nggak kuat gendong lo. Ini gue ada di mana, Kay? Lo diculik sama musuh lo dan dia mau bun-bun lo. Dia lagi asap pisau tuh. Kok lo bisa tahu? Jangan-jangan. Nggak usah mikir macam-macam. Coba lo denger deh, dia beneran lagi ngasap pisau kok. Ya udah, gimana kalau kita kabur lewat ventilasi itu aja? Dan gue udah berhasil ngelepas tangan gue dari tali. Ide yang bagus. Untung badan kita kecil. Aduh, sayang banget nggak jadi ketemu sama musuh gue. Tapi gue harus bergegas kan. Siapa tahu nanti gue dilarang buat kabur. Aku nggak mau lagi ke alamat yang dikasih Bu Guru. Tadi aku diculik loh, Ma. Diculik sama musuh kamu. Terus kamu lihat nggak siapa orangnya? Nggak ada siapa-siapa selain Kesha. Loh, emang kamu nggak curiga? Maksud Mama sih Kesha musuh aku? Nggak mungkin. Menurut Mama juga dari dulu Kesha tuh bukan teman yang baik. Jadi bisa aja dia musuh kamu. Kenapa sih Mama nuduh teman aku mulu? Aku disuruh ke sekolah 1 jam lebih awal. Nggak usah ya, Nak. Karena Mama punya feeling kamu bakal metong di tangan musuh kamu nanti. Sayangnya aku nggak bisa apa-apa, Ma. Karena kaki aku autogerak otomatis. Aduh, iya juga. Kamu bakal metong kalau nggak nurutin kontrolan musuh kamu. Gimana ini? Harusnya belum ada siapa-siapa kan di sekolah ini. Baru jam segini sih. Feli, kebetulan banget kamu datang sepagi ini. Kebetulan aku mau ungkapin tentang Kesha nih. Jangan-jangan bener lagi selama ini Kesha adalah musuh gue secara diem-diem ya? Kamu bener banget. Lebih baik kamu ikut aku ke gudang sekolah karena aku udah nemuin bukti yang lainnya di sana. Lo tahu aja kalau gue nggak percaya. Jangan-jangan Kesha ada di gudang juga? Mungkin. Di saat-saat kayak gini kenapa semua orang jadi mencurigakan? Sebenarnya siapa sih musuh gue? Udahlah, karena kamu udah tahu kebusukan Kesha, jadi mulai hari ini kamu jadi teman aku aja. Belum ada bukti yang kuat, gue nggak percaya. Lebih baik lo tunjukin dulu apa yang ada di gudang itu. Oke, kita ketemu di sana. Duh, gudangnya di mana? Feli, ngapain kamu ke sekolah sepagi ini? Bukannya saya udah pernah larang kamu buat jangan ke sekolah sebelum jam 7? Ini karena saya dikontrol sama musuh saya. Kalau gitu, saya tahu siapa musuh kamu? Yang bener, Bu. Waduh, saya rasa dia pasti sedang mengawasi kita sekarang. Jadi saya nggak bisa kasih tahu kamu kalau nggak saya bakal metong. Apa? Intinya dia berkuasa banget di sekolah ini dan kalau dia dendam sama orang, orang tuh langsung dimetongin. Aduh, saya nggak bisa denger nih, Bu. Senang berkenalan sama kamu karena sebentar lagi saya metong. Bye. Oh, bye. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Akhirnya setelah muter 7 turunan gue nemu juga nih gudang sekolah. Aku udah nungguin kamu lama banget dari tadi. Kamu kemana aja? Maaf. Hah? Ikuti semua omongan Tasya. Feli, gue dikasih tahu Bu Guru katanya lo dalam bahaya, jadi gue langsung datang ke sekolah. Kesha, nggak usah muka dua lagi ya. Lo pikir gue gak tahu kalau selama ini lo tuh musuh gue? Hah? Apa-apaan? Lo kan yang ngontrol gue dan berharap nyawa gue. Lo kok mau banget sih dikebulin Tasya? Maksudnya? Feli, ayo kita masuk ke dalam gudang. Aku punya susu surprise buat kamu. Iya ya. Berhenti! Untung aja aku bisa hentikan. Fel, lo harus sadar karena selama ini musuh lo tuh adalah Tasya. Bener, saya baru ingat walaupun yang ngantar surat itu bertopeng, tapi rambut dia ikat 2. Fitnah ya kalian? Sebenarnya ini rahasia, tapi Tasya itu dendam sama lo karena lo udah ngerebut semua hal milik dia. Dulu Tasya itu diadopsi oleh orang tua kamu, tapi karena kamu udah lahir, dia jadi dibuang. Sejak saat itu Tasya tinggal di sekolah ini dan dia punya kuasa atas sekolah ini. Oh, I feel bad Tasya. Gimana kalau sekarang lo tinggal lagi di rumah gue? Enggak, aku tetap mau nyawanya Feli. Dasar anak gak tahu terima kasih.